Ya, di tahun 2020 ini Apple merilis 4 seri iPhone terbarunya. Ada iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, dan 12 Pro Max. Tapi ada satu iPhone yang bikin saya tertarik buat ngebahasnya. Itu adalah iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro ini udah saya pakai selama setahun ke belakang. Meskipun sekarang sudah pakai iPhone 12 ya. Tapi kenapa menarik buat saya bahas? Karena meskipun udah umurnya setahun, tapi performanya masih sangat bagus dan masih bisa diadu sama iPhone-iPhone terbaru ataupun handphone Android lainnya yang bisa dibilang flagshipnya. Nah, bersama saya Korel Arifin, yuk kita bahas iPhone 11 Pro sekarang juga. By the way, di video kali ini semuanya direkam menggunakan iPhone 12 loh. Sedikit bahas desain, karena iPhone selalu jadi ponsel yang terkenal mewah dan elegan. Gak jarang, banyak orang yang memberi stereotip kalau pengguna iPhone adalah orang-orang yang punya kocek berlebih. Walaupun semakin kesini, ponsel Android lain juga udah mulai banyak yang ngasih experience premium ke ponsel series flagshipnya dengan harga yang bisa dibilang gak murah juga. Hal itu jadi berbeda untuk brand yang satu ini. Mau itu flagship ataupun ponsel versi murahnya, dia tetap aja iPhone yang dinilai mewah. Mungkin karena logo Apple di bagian belakangnya kali ya. Saya pribadi no komplain sama desain iPhone 11 Pro ini. Build quality-nya cakep, bahan yang dipakai untuk bagian depan dan belakangnya kaca, dan ini adalah ponsel pertama Apple yang menggunakan tekstur doff di bagian belakang. Dan ini tuh bikin ponsel ini semakin terlihat mewah. Sadar atau enggak, desain doff berbalut kaca ini sekarang ditiru juga sama ponsel flagship brand lain. Dan untuk bezelnya, ini berlapis stainless steel. Untuk dimensi dan ukuran, sama aja kayak iPhone X atau XS. Yang saya rasain bedanya, dia punya bobot yang lebih berat dibandingkan dengan iPhone seri sebelumnya. By the way, iPhone 11 Pro ini menggunakan chipset A13 Bionic, dimana memang chipset A13 Bionic ini dipakai di flagshipnya Apple di tahun lalu. Meskipun memang sudah umur setahun, tapi menurut saya performanya masih sangat bagus, masih overkill bisa dibilang. Bahkan bisa diadu sama Android ataupun ya iPhone terbaru sekarang. So, buat kamu yang masih pakai iPhone 11 series dengan menggunakan chipset A13 Bionic, ini masih bisa kuat hingga 3 atau 4 tahun ke belakang mungkin ya. Dilengkapi dengan RAM sebesar 4GB, mungkin beberapa orang akan beranggapan cuma 4GB nih RAM-nya. Tapi experience yang saya rasakan selama penggunaan kurang lebih setahun ini nggak pernah bikin saya kecewa. Nggak pernah nge-lag, nggak pernah stuttering kalau main game, apalagi kalau cuma buat chatting ataupun sosmedan, ya udah pasti ngebut dan mulus banget. Apple mengklaim kalau chipset A13 Bionic-nya ini memiliki peningkatan performa mencapai 20% dibandingkan dengan A12 Bionic sebelumnya. Nah, untuk iPhone seri 11 Pro ini punya pilihan storage mulai dari 64GB, 256GB, dan 512GB. Silahkan nih kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Untuk penggunaan game ataupun multimedia, ya iPhone 11 Pro ini masih sangat bagus dan masih sangat enak buat dipakai. Kenapa? Karena layarnya juga udah pakai OLED. Ya, meskipun bukan layar handphone terbaik untuk saat ini, tapi ini udah lebih dari cukup. Selain itu, chipsetnya juga overkill. Kamu bisa pakai buat main game-game berat apapun, masih sangat kuat. Dan ya, meskipun emang umurnya udah setahun, tapi saya masih enak-enak aja kok pakai iPhone 11 Pro ini buat multimedia ataupun buat gaming. Resolusi iPhone 11 Pro ini sama aja kayak iPhone X ataupun XS yang dirilis sebelumnya. Untuk saat ini, di mana ponsel lain udah mulai mengusung refresh rate layar mencapai 120Hz, iPhone yang keluar sudah setahun ini masih menggunakan refresh rate layar 60Hz aja. Saya yang ketika itu belum pernah merasakan sensasi mulusnya refresh rate 120Hz, ngerasa kalau layar iPhone ini tuh benar-benar mulus aja. Tapi setelah saya tahu rasanya refresh rate 120Hz itu asli, layar iPhone ini tuh kerasa nggak mulus.
Nah, untuk sektor audio ya meskipun emang saya nggak terlalu jago ya soal audio, tapi buat saya pribadi, buat kuping saya ini sih enak banget. Udah pasti stereo dan ya udah enak lah buat keperluan sehari-hari. Silahkan kamu nilai sendiri di video berikut ini. Lanjut ke bagian yang saya suka, yaitu kameranya. Ya, iPhone 11 Pro ini punya 3 lensa kamera, ada lensa wide, lensa ultra wide, dan lensa telephoto. Yang saya suka dari ketiga kamera iPhone ini adalah ya dia bisa menghasilkan foto yang sama-sama nih. Maksudnya sama di sini adalah ya tone warnanya dan hasilnya tuh sama-sama bagus. Dan kalau untuk dipakai di tahun 2020 ini ataupun mendatang, ini masih sangat bagus, bahkan masih bisa diadu. Dan untuk video, saya bisa bilang video masih yang terbaik dipegang sama iPhone. Untuk spesifikasi kameranya bisa dilihat di grafis ini, dan untuk perekaman videonya menurut saya ini bagus banget dan udah sangat cocok buat kamu yang pengen jadiin iPhone ini sebagai ponsel untuk membuat konten video. Dia bisa merekam video hingga 4K 60 frame per second dan ini udah lebih dari cukup buat penggunaan sehari-hari. Untuk warna dan kualitasnya ini tuh udah pasti enak banget dan khas Apple banget. Selain itu dynamic range-nya juga sudah sangat bagus dan untuk kualitas audionya juga sudah sangat bagus. Silahkan kamu nilai sendiri di video berikut ini. Kalau buat kamera depannya ya meskipun cuma punya resolusi 12 megapiksel, tapi buat saya hasilnya udah bagus, udah cukup bagus dan udah sangat cocok lah kalau kamu mau pakai buat vlogging ataupun buat foto selfie juga ya udah bagus lah, udah bagus banget. Dan ini sangat direkomendasikan kalau kamu mau jadiin iPhone sebagai ponsel buat kamu vlogging. Nah, kalau ini sampel video menggunakan iPhone 11 Pro menggunakan kamera depan dan audionya juga langsung dari iPhone 11 Pro. Hal-hal lain yang jadi pelengkap HP flagship yang udah pasti ada, ya apalagi kalau bukan rating anti air dan debu IP68, NFC yang sekarang juga udah bisa dipakai untuk top up e-money, dual SIM card meskipun untuk di Indonesia kebagian yang satunya eSIM, fast charging yang juga sudah termasuk adaptor di dalamnya dan kabel data fast charging juga sudah termasuk, tapi sayang banget untuk iPhone 12 nggak dapat adaptor ya sekarang. Wireless charging juga udah pasti ada dan saya juga merasakan peningkatan di ketahanan baterai. Saya rasa semuanya udah ada dan udah lengkap nih di iPhone 11 Pro ini. Oke, kesimpulannya iPhone 11 Pro ini di tahun ini ya saya bisa bilang masih sangat bagus, masih sangat rekomen dan masih sangat layak buat dipakai hingga 3 atau 4 tahun ke depan. Kenapa? Karena chipsetnya masih sangat powerful dan masih sangat bagus. Bisa dibilang masih overkill loh buat mengerjakan pekerjaan berat sekalipun. Ya kalau dibandingin sama iPhone 12 terbaru ya memang chipset A14 Bionic yang ada di iPhone 12 ini emang lebih bagus. Tapi apakah iPhone 11 Pro ini sejelek itu kalau dibandingin sama yang iPhone 12? Ternyata nggak juga. Setelah saya pakai iPhone 12 selama beberapa hari, saya pribadi memang nggak ngerasain perbedaan yang signifikan. Buka apa-apa ya sama aja, masih terasa cepet juga. Secara ya chipset A13 Bionic ini juga masih sangat bagus. Yang benar-benar baru di iPhone 12 series menurut saya cuma desainnya aja.
desain boxy, yang dimana memang pengguna Apple rasanya udah kangen banget pengen pakai iPhone yang desainnya boxy kayak iPhone 5 series. Dan ya kalau kamu merasa bahwa kamu pengen banget balik ke desainnya iPhone 5 series, ya kamu cocok buat beli iPhone 12 series. Tapi kalau kamu nggak terlalu perlu desain yang seperti itu, iPhone 11 Pro masih sangat recommended. Jadi menurut kamu gimana? iPhone 11 Pro ini enak nggak atau cocok nggak? Dan harganya sekarang udah turun loh by the way. Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah pendapat kamu semua. Dan terima kasih kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Arifin pamit.